Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menjawab pertanyaan para mahasiswa dan juga majelis taklim. Apakah boleh mengeluarkan zakat mal kepada yang terkena bencana alam ataupun seperti banjir, gempa, kebakaran, longsor dan yang lain-lain? Kita bukan melihat dari segi bencananya, tapi yang kita lihat akibat dari bencana itu. Dan kita merujuk kepada Al-Quran surah At-Taubah tentang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ayat yang dibacakan tadi adalah tentang yang berhak menerima zakat harta maupun zakat fitrah. Dari sini kita bisa melihat bahwa saudara-saudara kita yang kena gempa, yang kena banjir, yang terkena longsor dan yang lainnya yang dapat musibah, itu sebenarnya bukan kehendak manusia, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an menjelaskan tentang pengertian fakir. Apa itu fakir? Al-fakir wa huwa la mala lahu. Jadi fakir itu tidak ada harta baginya. Wala kasaba yaqa'a mawqi'an min kifayatihi. Tidak ada usahanya, tidak ada penghasilannya yang memadai bagi dirinya. Jadi tidak punya penghasilan. Man aman wa malbasan wa maskanan. Dan tidak ada makanan, tidak ada pakaian, dan tidak ada tempat tinggal. Wa ghairuhuma, dan yang lain dari keduanya. Mimma la budda lahu ala ma yadiku bihi wa biman bi nafaqatihi. Terdapat dilihat daripadanya untuk dirinya sendiri itu sulit, apalagi untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi fakir itu tidak ada penghasilan, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, tetapi ada pengeluaran. Nah, jadi itu namanya fakir. Kemudian yang namanya miskin, al-miskinu wa huwa yamliku aw yaktasibu ma yaqa'a mawqi'an min kifayatihi. Miskin itu dianya memiliki usaha, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak memadai. Wala yakfihi kama yahtaju asratan wa indahu samaniyatan. Jadi usahanya tidak memadai penghasilan bagi keluarganya atau dirinya. Dan juga tentang menghidupi tanggung jawabnya. Seperti asratan wa indahu samaniyatan. Berarti 10 kebutuhannya, tapi yang dia dapat hanya 8. Jadi kebutuhannya itu lebih besar daripada pemasukan. Jadi dia kebutuhannya sehari-hari untuk dia dan keluarganya 100.000, tapi pengeluarannya yang penghasilannya hanya dapat 80.000. Jadi kalau boleh disebut ini sama dengan besar pasak dari tiang. Besar pasak dari tiang maksud saya adalah penghasilannya itu hanya 80.000, tapi pengeluarannya sampai 100.000 atau lebih, maka dia digolong dengan miskin.
Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu an, fakir itu innal fakir huwallazi yajidu la yajidu syai'an. Jadi fakir itu menurut Mutawalli yaitu orang yang tidak punya usaha apa-apa, jadi tidak mempunyai apa-apa. Bahwa mu'lim, dan juga disebut dengan mu'lim. Jadi fakir itu bisa disebut dengan mu'lim. Wal miskinu, dan miskin itu huwa may yamliku syai'an, dia memiliki sesuatu. Maksudnya dia punya usaha, tapi usaha itu tidak memadai. Walakinnahu la yakfihi, akan tetapi usahanya itu, penghasilannya itu tidak memadai. Wa ala hadza yakunul miskinu ahsana halan minal fakiri. Dan ini miskin dan fakir masih lebih baik miskin daripada fakir. Kalau miskin tadi dia punya usaha, punya penghasilan, namun belum memadai. Tapi fakir semata-mata tidak mempunyai penghasilan, tidak ada penghasilan, tidak ada usaha, tapi dia ada pengeluaran, bukan miskin. Kaitannya dengan bencana alam yang terjadi seperti yang kita lihat di Cianjur dan yang lainnya, dan kebakaran, kemudian longsor di mana-mana. Mereka digolongkan, kemana mereka digolongkan? Ketika mereka dapat bencana alam, maka hartanya itu habis, kemudian rumahnya hancur, tempat tinggalnya hancur, bahkan pakaian di badan juga tidak ada lagi, keluarganya juga ada yang meninggal. Maka kalau boleh disebut, mereka ini sudah jatuh kepada miskin ataupun fakir. Mereka tidak ada tempat tinggal, mereka tidak ada makanan, mereka tidak punya pakaian, bahkan usaha mereka juga tidak ada. Makanya disebut dengan fakir. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang memiliki harta, yang punya harta, maka keluarkanlah zakatnya. Keluarkan zakatnya, kemudian berikanlah kepada mereka yang kena gempa ataupun kena banjir, kena longsor ataupun yang rumahnya terbakar. Bantulah mereka. Sebab Allah menegaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu atas jalan takwa dan janganlah kamu menolong atas noda dan dosa. Oleh sebab itu saudaraku, di mana saja berada, kalau kita tidak memiliki untuk belum sampai nisab atau haulnya harta kita, berikanlah sedekah. Sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apabila kita membantu orang yang susah, maka sesungguhnya Allah dan Rasul akan membantu kita. Jadi kalau kita menggembirakan orang lain, maka kita akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas ampauun nas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi manusia lainnya. Mudah-mudahan video yang singkat ini mau bisa mengetuk hati saudara-saudara kita yang berpunya, mau mengeluarkan zakat hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah apapun dia. Mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka kembali. Demikian dan sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.